dari luas wilayah itu yang mungkin didahulukan karena ini beda-beda. Ada yang karena konservasi, ya kan. Ya. Kemudian juga ada yang terkait dengan penangkapan ikan yang harus terukur, ya. Nah, ini basisnya adalah antara zona konservasi di 6 zona penangkapan ikan gitu. Jadi ini kan apa ada dua gitu ya terkait dengan apa namanya penangkapan dan juga zona konservasi itu sendiri. Nah, Mhm. ketiga memang di sini ada yang namanya yang tadi saya katakan itu namanya bulan cinta ya, di mana Mhm. pelaksanaan nelayan tuh peranan penting dalam ini pengelolaan sampah di laut tadi yang saya bilang. Nah, itu juga targetnya ya. Jadi ada beberapa tadi. Mhm. Jadi eh, apa kedua tadi penangkapan ikan yang terukur ya dan Ya. berbasis pada kuota penangkapan. Jadi nggak boleh sembarangan nangkap ikan Nah, gitu. Kalau ikan masih kecil gitu ya. Terus ya. kemudian, nah ini biasanya tuh ada waktu-waktunya. Jadi ini nanti yang akan disosialisasi sehingga nelayan juga bisa mendapatkan ikan tapi tidak merusak lingkungan. Ini juga Ya. menjadi penting. Nah, yang baru tuh yang terkait tadi cinta laut tadi di Oke. pengelolaan sampah dan mereka akan diberikan uang di situ ya. Oke. Nah, itu kemudian juga yang lain adalah keseimbangan antara yang terukur dan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang kita bicara tentang masa depan dari kelautan Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang memang menjadi target, jadi tidak semua yang ada di laut gitu ya, Ya. tapi ada beberapa sektor yang akan menjadi target antara lain ya fokusnya pada udang, kepiting, lobster, dan rumput laut itu yang nilainya luar biasa besar sebenarnya gitu. Tapi sayangnya ini belum menjadi fokus kita, jadi Mhm. income kita dari udang, kepiting, lobster, dan rumput laut ini masih rendah Mas gitu. Padahal rumput laut itu ya kalau diekspor menjadi intermediate product untuk kosmetik atau spa itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan rumput laut mentah diekspor gitu. Nah, jadi ini juga sedang akan menjadi fokus pemerintah terkait dengan beberapa subsektor yang ada di laut gitu. Ya, jadi rumput laut juga selain bisa untuk menyerap karbon juga bisa digunakan untuk bahan utama produk Nanti, lainnya ya, Bu. betul, Oke. Bu, ini betul. kalau kita bicara masalah kebijakan budidaya, apakah memang juga menjadi sebuah fokus bahasan, Bu, di strategi ekonomi biru ini? Budidaya ya pastinya karena budidaya itu kan di luar dari laut ya cenderung Ya, memang betul. eh, diharapkan nelayan kita itu supaya kalau cuaca lagi buruk gitu ya, itu Mhm. tidak akhirnya mereka menjadi miskin. Tapi dengan cara budidaya itu dipersiapkan dan biasanya ini dalam bentuk kelompok-kelompok, kelompok-kelompok nelayan bukan individu nelayan gitu. Nah, ini beberapa perusahaan sudah membuatkan CSR buat para nelayan itu untuk membuat budidaya di wilayah-wilayah mereka ya. Jadi wilayahnya itu berdasarkan kelompok-kelompok gitu. Nah, Mhm. ini juga salah satu cara agar mereka ketika angin sedang kurang bagus cuaca, Mhm. mereka tetap bisa mendapatkan income dari budidaya. Karena kalau budidaya itu kan bisa diatur waktunya ya. Betul. Beda dengan mereka memancing atau mengambil penangkapan ikan itu di laut gitu. Itu Ya. cuaca sangat menentukan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya bicara masalah budidaya, baik mungkin yang ada di luar laut dan juga di dalam laut sendiri, apakah mungkin juga menggunakan satu prinsip-prinsip yang berbasis hak, Bu, untuk pengelolaan ikannya sendiri, yang intinya menopang praktek-praktek kemajuan ekonomi di daerah laut? Ya pastinya ya. Karena kan kalau skalanya sekarang ini kebanyakan nelayan kita tuh skalanya kecil-kecil. Iya, iya, Sehingga iya. memang pada akhirnya pendapatannya juga tidak terkoordinir. Nah, makanya biasanya ada pelelangan kan. Pelelangan ikan tuh Ya. selalu dilakukan oleh Dinas Perikanan gitu ya. Supaya mereka juga mendapatkan harga yang lebih pasti gitu. Itu saya rasa bagus. Karena kalau tidak ada yang melelang, biasanya cenderung harganya tuh ditekan. Dan itu Hmm. biasanya menjadi sulit bagi nelayan kita untuk naik kelas ya. Itu salah satunya. Yang kedua memang mungkin perlu dicarikan supply chain-nya ya. Supply chain itu artinya kalau kita tahu di daerah tertentu itu mereka bisa menghasilkan ikan apa, itu bisa dikaitkan mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang restoran atau produksi mereka gitu. Nah, Hmm. kan problem mereka itu kan pasar biasanya. Mereka bisa apa namanya menangkap ikan, Hmm. tetapi ketika sudah menjual itu mereka lebih pasrah di lokasi kan, sehingga Ya. banyak ikannya pada busuk-busuk gitu. Ini yang saya rasa perlu bantuannya tidak berbentuk uang, tapi bagaimana akses terhadap pasar, saya rasa juga satu hal yang
perlu dilakukan. Oke, Bu, kan biasanya kalau per project itu ada daerah percontohan ya, Bu ya. Walaupun tadi kan banyak sekali daerah-daerah yang mungkin bisa menjadi sebuah program trialnya. Apa langkah konkret yang bisa kita lihat, Bu, sebagai sebuah implementasi dari ekonomi biru ini? Mungkin perlu ada satu bentuk edukasi terlebih dahulu, literasi para nelayan, atau ada aktivitas lain, Bu, yang intinya tuh masyarakat sekitar bisa tahu, oh ini sudah mulai nih implementasi dari ekonomi biru di Ya. daerah. Mungkin menurut saya dalam percontohan ini memang sudah mulai diimplementasikan, misalnya terkait tadi kan sudah jelas pemerintah misalnya kapan mereka melakukan yang namanya pembersihan laut, ya kan, dan itu Oke, benar-benar dibayar misalnya gitu. Jadi ya, benar-benar mengimplementasikan pada beberapa wilayah, saya rasa supaya sebagai contoh dulu, mhm, kalau itu memang berhasil baru dikopi kepada daerah-daerah lain ya, gitu. Ya, terus kemudian budidaya misalnya bagaimana pemerintah memberikan investasi untuk mempersiapkan budidaya di sekitar mereka ya, baik itu di darat maupun di pinggir-pinggir laut itu mereka kan biasanya dibuatkan apa semacam penangkaran ikan gitu ya. ya, ya. Serta itu juga kalau bisa diimplementasikan segera itu juga akan mempercepat pendapatan mereka jauh lebih baik dan Oke. juga mungkin diakses kepada pasarnya gitu. Mhm, Itu mhm. sih saya rasa yang perlu. Jadi memang daerah percontohan tuh mungkin harus diambil yang karakteristiknya beda-beda ya kan Ah, ah, supaya lebih mudah mengkopinya gitu. Jangan mengambil 10 daerah percontohan tapi sama semua gitu. Mungkin daerahnya beda-beda. Yang satu terkait dengan rumput laut misalnya. ah, Daerahnya yang lain terkait dengan lobster ya, ah, ah. terkait dengan ikan gitu. Jadi nanti akan kelihatan hasil dari setiap produk yang beda-beda gitu. Sehingga nanti ketika diimplementasikan tuh sudah menyangkut sektor-sektor yang berbeda-beda. Oke, oke. Bu, tadi saya sempat mendengar ada statement bahwa ini kan ada kebijakan apa bulan cinta Bulan ya. ya, bulan Ya, dan cinta. intinya adalah kepedulian dari para nelayan sekitar di Indonesia dan pesisir pantai itu untuk care terhadap sampah-sampah yang ada. Nah, berarti kan memang sudah ada satu bentuk cara kesadaran yang juga bisa menjadi sebuah perhatian dari para nelayan. Nah, ini kalau kita bicara masalah infrastruktur yang tidak hanya dapat mengatasi masalah sampah aja, ekonomi biru ini apakah akan butuh ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal atau bagaimana Bu dengan adanya Ya, kegiatan ini yang hanya bukan satu ini bulan? bukan kesadaran, ini program pemerintah. Oh, Jadi program pemerintah itu gini, ingin memberikan income tambahan kepada nelayan dengan ah, cara memberdayakan nelayan untuk membersihkan sampah di laut gitu. Jadi mhm. misalnya sampah-sampah plastik ya, Ya, ya. sampah-sampah plastik itu cenderung akan ada entrepreneur, socialpreneur Mhm, yang bisa mengelola dari sampah-sampah plastik tadi. Jadi mhm, mereka dapat income dengan menjual sampah-sampah plastik gitu. mhm. Nah, makanya harus dicari supply chain-nya tadi gitu ya. Nah, Oh, ini iya. program pemerintah. Jadi kalau program pemerintah mungkin jauh lebih baik karena bisa di manage gitu ya. Ya, Apa aja sampah dengan harga berapa gitu. mhm. Saya rasa ini selain membersihkan lingkungan di laut, juga yang kedua income dari nelayan bisa meningkat di luar dari pendapatan dia sendiri melalui penangkapan ikan gitu. Ya, ya, ya. Oke, baik, baik. Ibu, sebelum break saya ke komentar yang masuk di WhatsApp ya, Bu ya. Ya. Ini sudah ada Pak Afrianto, saya setuju dan mendukung penuh terhadap program pemerintah tentang implementasi strategi ekonomi biru. Nah, bagaimana caranya, Bu? Apakah ini juga akan memberikan satu support system kepada warga nelayan sekitar atas kenaikan harga BBM, Bu? Di mana pemerintah juga memberikan kontribusi berupa BLT untuk para nelayan. Sinkronkah kira-kira dengan apa yang menjadi pusat perhatian ekonomi kerakyatan dari nelayan? Iya, kalau kita lihat memang khusus untuk BBM sebenarnya ya, selain tadi itu bisa membantu pendapatan, Ya, juga untuk BBM solar itu kelihatannya akan dipenuhi dengan harga yang masih rendah ya. Nah mhm. ini saya rasa juga harus kontrolnya yang baik, karena kalau kontrolnya nggak baik bisa jadi justru terjadi kelangkaan di mana ada apa oknum-oknum yang justru mengambil alih Hmm. apa namanya solar yang akhirnya mengakibatkan kelangkaan di mana-mana malah bahaya, malah mereka tidak bisa menangkap ikan gitu. Jadi memang harus hati-hati kalaupun mau tetap disubsidi mesti sistemnya yang jelas ya. Atau menurut saya kalau tidak disubsidi selisihnya ya dikasih aja kepada cash transfer gitu ya atau melalui rekening supaya mereka sendiri yang membayar. Saya rasa itu jauh lebih baik.
Oke, baik ya. Satu lagi sebentar, tadi ada Livia. Ibu, saya mau menanyakan, bagaimana agar program ini tidak hanya menjadi jargon semata, Bu, tetapi ada implementasi yang bisa berkelanjutan sehingga betul-betul nelayan Indonesia itu bisa makmur dan tidak lagi tergantung terhadap cuaca dan hasil tangkapan? Ya, sebenarnya ini program juga dari tahun 2014, tapi ya implementasinya kadang iya, kadang enggak gitu ya. Nah, jadi memang menurut saya kalau mau ini diimplementasikan harus continue ya. Artinya siapapun menterinya yang ada di Menteri Kelautan mestinya bisa menjalankan hal ini. Jadi jangan sampai setiap ganti menteri ganti program Ya. gitu. Sehingga kasihan buat nelayan itu akhirnya menjadi korban karena selalu berganti-ganti kebijakan. Ya, oleh karena itu, kalau kita sudah jelas 2060 kita akan mengkaitkan dengan karbon ya, kemudian kita juga sudah komitmen untuk ke global warming gitu ya. Nah, itu harus kita jalankan secara konsisten dan salah satunya adalah melalui ekonomi biru ini sebenarnya. Nah, oleh karena itu gimana caranya ya menurut saya ini sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah ya. Nah, mungkin kalau pemerintah sangat berat eh, sendiri ya mungkin bisa melibatkan pelaku tapi dengan insentif gitu ya. Memang insentif itu bisa menjadikan perubahan perilaku kalau diimplementasikan. Nah, ini yang mungkin juga perlu dirumuskan implementasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk memberikan insentif ya. Jadi tadi misalnya nelayan dikaitkan dengan socialpreneur gitu sehingga mereka itu bisa mendapatkan income tambahan. Nah, itu akan berlomba-lomba mereka akan lakukan untuk kebersihan dari laut itu gitu. Baik, baik. Bu Afi, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Baik, Smartisers, mohon bersabar untuk Anda yang sudah kirimkan komentar di WhatsApp kami. Dan jangan lupa kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Smartisers, silakan Anda bisa berkomentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendukung program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam perbincangan Smart Economic Horizon bersama ekonom senior Indonesia, Afiliani. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. BBC Minute.
Eric and Stephen. With BBC Minute. King Charles III is due to speak in London's Houses of Parliament shortly, his first appearance there as Britain's sovereign. About 900 MPs and peers will meet him to offer condolences on the death of his mother, Queen Elizabeth II. Later, the King and his wife, Camilla, the Queen Consort, are due in Edinburgh in Scotland. Thousands of people are expected to line the streets for their chance to see the Queen's coffin make its way up the Royal Mile to St Giles Cathedral. Meanwhile, Prince Harry has released a statement paying tribute to his grandmother. He said, "We too smile knowing that you and Grandpa are reunited now and both together in peace." He also says he honours his father in his new role as king. Other news, the Ukrainian army says it's taken back another 20 villages in the past 24 hours. Ukraine's claimed sweeping successes against Russia in the south and east over the weekend. And some of our favourite TV shows will be battling it out to win an Emmy Award on Monday night. Succession, Ted Lasso and Squid Game are among the top nominees. It's 0859G. From Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Economic Horizon bersama ekonom senior Indonesia, Afiliani. Baik, terima kasih. Seperti itu Anda masih bersama kami dalam program Smart Economic Horizon bersama dengan Ibu Afiliani, dan kita masih bicara tentang implementasi strategi ekonomi biru ya, yang intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi para nelayan kecil yang masuk kategori miskin untuk bisa bangkit secara ekonomi, apalagi mungkin berhubungan dengan pandemi COVID-19. Bu Afi, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini saya lebih utamakan terlebih dahulu. Yang pertama masuk dari Ibu Meli di Jakarta Utara. Selamat sore menjelang malam Bu Afi. Bu Afi, yang seperti saya ketahui ternyata Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis lewat Indonesia Sustainable Ocean Program. Apa bentuk program ini bisa membuat apakah bentuk program ini bisa membuat satu dukungan terhadap program dari strategi ekonomi biru, Bu? Ya, biasanya memang dukungan ada dua macam. Dukungan pertama cenderung program itu kaitan pinjaman, jadi mereka memberikan pinjaman gitu ya, dan pinjaman itu bunganya lebih murah terkait dengan program-program ekonomi biru ya. Yang kedua memang ada block grant, berarti benar-benar dikasih dana dan dana itu harus dikaitkan dengan ekonomi biru gitu. Nah, memang ini menjadi salah satu yang memacu kita untuk ikut dalam program ini. Saya rasa itu satu hal yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, yaitu lagi-lagi harus konsisten, karena kalau enggak akhirnya kalau cuma dana dari Bank Dunia saja enggak akan mencukupi, karena pulau kita kan 17.500 lebih ya, sehingga memang makanya tadi saya katakan ada insentif, kemudian memanfaatkan dana Bank Dunia. Nah, yang ketiga adalah pemerintah sendiri harus concern terhadap terkait dengan infrastruktur ya, kemudian juga teknologi, karena menurut saya laut kita banyak tapi kita belum berbasis teknologi nih, Mas Daryl. Harusnya basis teknologi itu sudah mulai dilihat dari mulai supaya penangkapan ikan kita nggak dicolongin semua gitu kan gitu. Nah, ini juga penting bagaimana basis teknologi itu kan untuk pengawasan dari sektor ini itu. Oke. Bu Afi, apakah secara hukum juga mungkin ada perlu satu bentuk kerjasama dengan kepolisian dan juga instansi terkait agar mungkin penangkapan ikan yang ilegal itu masih bisa menjadi sebuah fokus juga, selain sebetulnya juga itu kan haknya para nelayan Indonesia ya kalau masih dalam teritori laut Indonesia. Nah, bagaimana Bu dengan strategi ini? Apakah juga dibahas tentang masalah tersebut? Sebenarnya kita itu sudah ada ya, untuk pengamanan laut itu kan ada angkatan laut yang sebenarnya di batas-batas wilayah itu mereka juga ada di sana. Cuman ya itu karena mereka kurang terperhatikan ya, mungkin juga pendapatannya nggak seimbang ya, akhirnya bisa jadi malah mereka tidak melakukan tugasnya gitu. Jadi jangan-jangan investor dari luar itu ya bisa ketemu di tengah jalan untuk ngambilin ikan-ikan yang diambil oleh nelayan Indonesia gitu ya. Nah, itu yang sering saya dengar. Nah, gimana caranya supaya nelayan itu uangnya benar-benar diterima di dalam negeri, tidak dijual di tengah jalan misalnya gitu. Nah, ini juga kan harus diperhatikan gitu. Jadi tadi selain teknologi untuk memantau dan memantau dari penangkapan ikan, juga memantau dari sisi keamanan gitu. Jadi memang angkatan laut kita ini harus
dilengkapi dengan pengamanan yang mudah. Karena kalau pengamanannya modernnya kayak sekarang ya susah untuk kita bisa pantau bagaimana pengamanan laut itu gitu. Dan ini kan sering terjadi kan Ya. gitu. Sering terjadi keamanan di laut itu menjadi kendala gitu. Nah, oleh karena itu memang dana yang digunakan untuk ini tuh harus ditambah supaya laut kita itu bisa lebih sustain dan Ya. juga hasil penangkapannya lebih optimal ya. Nah, soal penangkapan memang kalau kebanyakan itu kalau orang bercanda tuh kebanyakan ikan kita itu di perbatasan yang nangkepin bukan orang kita gitu. Iya, iya. Karena apa GT-nya yang lebih tinggi ya, jadi bisa mengambil ikan jauh lebih banyak gitu. Sedangkan kita kan kecil-kecil GT-nya kapal ya, sehingga mendapatkannya lebih rendah gitu. Sehingga akhirnya yang bisa jual dari negara-negara perbatasan itu gitu. Nah, ini kan juga satu hal yang menurut saya perlu diperbaiki dalam sistemnya. Oke, Ibu tadi disinggung 5 poin penting. Poin kelima saya sedikit ingin dapat penjelasan dari Bu Afi tentang neraca sumber daya laut yang dijadikan alat untuk bisa mengukur keseimbangan dan juga keberlanjutan sumber daya laut. Apakah ini juga nanti akan dilibatkan para SDM-SDM unggul yang handal di bidangnya agar keseimbangan itu tetap terjaga atau bagaimana, Bu? Ya, kalau saya lihat sih sekarang Menteri Kelautan yang sekarang ya banyak melibatkan para ahli ya dari IPB misalnya gitu untuk memikirkan bagaimana sih menjaga keberlanjutan daripada laut kita gitu ya, sehingga memang banyak kebijakan-kebijakan yang baru yang memang mengarah pada sustainability gitu. Dan ini langkah baik yang harus dilanjutkan untuk kedepannya gitu. Baik, baik, baik. Saya coba kombinasikan ke pertanyaan yang masuk. Ini dari Bapak Hudori. Kalau Pak Hudori menanyakan berapa lama berapa lama Bu Afi bentuk trialnya untuk bisa menjadikan ini sebagai sebuah sistem yang betul-betul akan dipatenkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga secara pemberdayaan ekonomi, apa yang menjadi sebuah program yang diberikan pemerintah untuk para nelayan sehubungan dengan sinkronisasi dari adanya strategi ekonomi biru ini? Jadi sebenarnya sih setahun cukup ya, karena menurut saya kalau kita bicara tentang budidaya, itu 3 bulan itu ikan tuh udah bisa menghasilkan. Jadi setahun itu kan bisa 4 kali kalau kita anggap 3 bulan ya kan. Nah itu tinggal bagaimana membangun infrastruktur, dan infrastruktur itu nggak terlalu sulit sih, karena saya pernah lihat di beberapa lokasi ya dibuatkan, dan itu akhirnya menjadi income utama mereka kalau cuaca lagi buruk ya. Dan kalau cuaca baik mereka pergi, itu keluarganya yang bisa mengurus yang budidaya, karena budidaya itu biasanya di darat gitu. Nah, jadi artinya dalam 1 tahun menurut saya sih sudah bisa membuat ya paling perlu 3-4 sampai 6 bulan itu membuat ininya dulu lahannya dibuat untuk sumber daya ikannya ya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan buang sampah tadi ya, untuk mengambil sampah di laut ya, itu sebenarnya program yang setiap saat bisa dilakukan menurut saya. Nah, tinggal bagaimana mekanisme dari mereka membawa sampah itu dan sampah itu bisa dijual. Nah, itu tinggal mencari socialpreneur. Jadi pemerintah nggak usah beli sendiri, panggil socialpreneur ya. Socialpreneur itu membutuhkan plastik yang sangat banyak. Saya kenal beberapa socialpreneur, sehingga mereka itu kalau dapat botol yang banyak plastik itu dia senang, karena itu akan diekspor lagi ke negara lain sama mereka gitu. Jadi digiling oleh mesin dalam biji-biji lalu diekspor gitu. Nah, ini saya rasa juga mudah untuk dilakukan, tinggal bagaimana pemerintah mengumpulkan para stakeholder yang berkaitan dengan masalah laut ini gitu. Ini ada yang menarik Bu, satu dari Pak Sagito. Kalau Pak Sagito hanya usulan Bu Afi, bisa nggak fokus terlebih dahulu di perairan atau di pinggir pantai yang identik dengan daerah-daerah wisata seperti di Pantai Indah Kapuk, kemudian juga Ancol, mengingat kalau peak season banyak sekali sampah-sampah bertebaran dan sesuka hati membuang ke pinggir pantai. Nah, bagaimana usulan saya? Sangat memungkinkan ya, justru itu kan kalau kita bicara nelayan, masalahnya nelayan itu adanya di pesisir kan, kebanyakan ya. Jadi ini programnya buat nelayan. Nah, mungkin juga bisa masyarakat yang berada di lokasi wisata ya, kalau mereka mendapatkan sampah-sampah, itu misalnya di sana itu ada socialpreneur yang selalu standby di wilayah tersebut, misalnya kapok ya. Jadi suatu kali habis memunguti sampah langsung bisa dijual gitu. Jadi nggak harus bawa pulang dulu gitu ya. Nah, saya rasa ini juga satu hal ya,
kayak sekarang nih yang sudah mulai dilakukan oleh di Jakarta ya, itu puskesmas itu menerima sampah rumah tangga plastik gitu sebagian puskesmas ya. Jadi kalau di rumah tangga itu ada plastik, akhirnya apa? Orang rumah atau pembantu rumah tangga itu membersihkan botol tersebut untuk disetor ke puskesmas. Nanti mereka dapat uang 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Lumayan gitu. Nah, jadi itu model yang dilakukan di sebagian Jakarta gitu ya. Akhirnya terjadilah pembuangan sampah tidak pada buang sampah, tapi justru mereka letakkan di puskesmas. Nah, nanti dari situ mereka bisa langsung ke socialpreneur atau mereka juga mengolah jadi setengah jadi nanti baru dijual gitu. Karena si socialpreneur-nya ini juga mempersiapkan ini mesin untuk gilingnya. Mesinnya kecil nggak gitu. Iya. Gitulah contohnya. Oke, jadi sebetulnya kalau secara infrastruktur juga para socialpreneur juga menyiapkan satu produk pendukung ya Bu ya untuk mendukung program sendiri. Oke, baik. Kita akan singgung tentang kendalanya seperti apa karena dari setiap kebijakan itu kan pasti ada kendalanya, ada berbagai tantangannya. Nah, bagaimana dengan mindset dari para nelayan sendiri tentang implementasi strategi economy biru? Nanti kita fokuskan hal itu di sesi terakhir. Sobat Business, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam perbincangan Smart Economic Horizon bersama ekonom senior Indonesia, Afiliani. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Economic Horizon bersama ekonom senior Indonesia, Afiliani.
Baik, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Economic Horizon bersama dengan Ibu Afiliani, dan kita masih berbicara tentang implementasi strategi ekonomi biru yang intinya adalah keterlibatan dari pemerintah untuk bisa menaikkan taraf ekonomi dari para nelayan di Indonesia yang masih mohon maaf ya dalam kategori miskin. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini intinya adalah untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat atau nelayan. Tetapi Bu, seperti yang sempat saya tanyakan tadi, belum sempat kita bahas ya tentang tantangan-tantangan apa saja yang mungkin menjadi sebuah hambatan dari realisasi ekonomi biru ini, walaupun 5 hal tersebut sepertinya sudah matang untuk digodok dan tinggal eksekusinya saja. Apa kira-kira dari perspektifnya Bu Afi? Tantangannya adalah konsistensi ya, karena kebijakan tanpa diikuti oleh konsistensi dan implementasi akan menjadi macan kertas gitu ya. Terus yang kedua, jadi ini adalah sebenarnya tantangannya, kesempatan sebenarnya buat pemerintah untuk memperbaiki nasib masyarakat, terutama di kaum nelayan yang jumlahnya cukup banyak sebenarnya ya. Eh, dan apalagi ekonomi biru ini kan potensinya sangat besar, sehingga mungkin dengan kalau pemerintah bisa mengimplementasikan, mungkin orang akan banyak jadi nelayan gitu ya. Kalau sekarang kan orang menghindari jadi nelayan karena dianggap kehidupan nelayan itu nggak akan pernah baik. Padahal potensi besar, marketnya juga sangat tinggi, sayang kita belum bisa memenuhi. Itu tantangannya sebenarnya ya. Lalu sumber daya manusia juga tantangannya memang sangat terbatas ya. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan beasiswa buat orang-orang yang mau berkecimpung di sini, karena pengelolaan untuk sumber daya alam ini masih terbuka luas gitu. Nah, memang kita sudah banyak anggaran pendidikan sampai 20%, tapi kan nggak jelas makainya kemana. Nah, lebih bagus salah satunya dari 20% ini diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia berbasis ekonomi biru gitu. Jadi satu tepuk bisa mendapatkan manfaat banyak ya. Itu tantangannya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana pelaku ekonomi lain tidak hanya berkaitan dengan ekonomi biru, itu tidak hanya terkait dengan penangkapan ikan, tapi juga pariwisata dan turunannya ya. Nah, itu mestinya yang paling mudah dan bisa cepat sebenarnya. Nah, ini bisa dilibatkan para investor-investor yang ada, baik itu PMA maupun PMDN, karena untuk infrastruktur dari wisata itu membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Tapi turunannya bisa ke UKM nantinya kan, nah itu sangat bagus sekali. Itu sih yang tantangan. Berarti ini masih jadi PR juga ya sebenarnya Bu Afi ya, untuk bisa membuat itu menjadi sebuah konsistensi yang sangat luar biasa ya. Saya ke Pak Johan, Bu Afi. Ibu selamat malam, saya baru mendengarkan di sesi ketiga. Saya ingin tanya, adakah satu negara yang bisa menjadi benchmark Bu dari suksesor program implementasi dari ekonomi biru ini sendiri, dan apa yang bisa diduplikasi oleh Indonesia untuk bisa melakukan program tersebut? Sebenarnya negara-negara kepulauan itu sudah common ya dengan bagaimana meningkatkan pendapatan dari para nelayannya gitu. Bahkan nelayannya tuh ya mendapat harga yang layak gitu ya. Bahkan mereka harga itu bisa, kalau di kita ini selalu namanya nelayan tuh harga ditekan oleh para pengumpul kan gitu ya. Sehingga tidak ada yang namanya harga normal gitu ya. Nah, kalau di negara-negara lain tuh biasanya ada harga yang didasarkan pada kualitas ya gitu. Saya waktu itu sempat ke Thailand ya, itu memang bentuknya nggak langsung ikan, tapi produknya itu seperti itu gitu ya. Gimana caranya? Oh, kalau besarnya seperti ini tuh harganya berapa? Kalau harga sebenarnya berapa? Jadi sudah ada benchmark. Nah, benchmark inilah yang kita belum miliki ya. Di negara lain tuh ada benchmark, sehingga memang kalau kita lihat orang yang bergerak di pertanian sama perikanan itu tidak semiskin di negara kita gitu. Nah, ini saya rasa juga bisa menjadi contoh ya. Dan kalau di negara lain kan masalah lingkungan tuh udah dijadikan pokok utama ya kan. Nah, di kita ini kan nggak ada, terutama di ekonomi biru itu kan dulu kan nggak, kurang terperhatikan lah. Nah, sekarang ini baru orang concern ke sana gitu. Baik. Kedua yang terakhir saya ada Ibu Evi. Kalau Ibu Evi menanyakan begini, Ibu bagaimana dengan peran para investor? Adakah keterlibatan investor ini untuk melakukan bentuk suksesi terhadap program ekonomi biru ini, dan apa saja hal yang bisa dikontribusikan terhadap program pemerintah ini? Ya, jadi kalau investor itu yang paling mungkin satu adalah berkaitan dengan wisata ke laut ya, wisata laut itu karena sekarang jadi
jadi tren dan menjadi kebutuhan bagi banyak wisatawan gitu. Jadi itu sangat memungkinkan dan sudah mulai ada di Labuan Bajo, itu sudah mulai banyak ya yang terkait dengan PMA itu banyak sekarang di sana. Kemudian daerah Lombok, Bali ya itu daerah kepulauan itu yang sangat memungkinkan. Nah, sedangkan untuk penangkapan ikan itu memang masih lebih banyak yang kecil-kecil. Yang menengah besar itu sudah ada, tetapi memang tingkat dari jumlahnya masih relatif terbatas. Dan ini menurut saya juga bisa dibuat perbaikan lagi dalam kebijakan supaya memang baik yang kecil, menengah itu bisa sama-sama mendapatkan akses terhadap penangkapan ikan ya. Nah, yang ketiga tadi yang kaitannya dengan rumput laut itu memang banyak investor tuh rumput laut. Karena ya sayangnya memang baru ekspor barang mentah aja, tapi nanti kalau itu bisa dikaitkan dengan barang intermediate atau barang setengah jadi atau barang jadi, itu saya rasa optimal dari rumput laut itu luar biasa. Itu harapan yang saya rasa harus dijalankan. Gitu. Ini sepertinya yang terakhir sebelum kita ambil kesimpulan dari Medan sudah ada Bapak atau Ibu Atras. Kalau Bapak atau Ibu Atras menanyakan begini, semenjak pergantian menteri dari Pak Edi Prabowo menjadi Pak Sakti Wahyu Trenggono, apakah ada kebijakan yang berubah juga, Bu? Mengingat biasanya kalau setiap pergantian pimpinan itu diikuti dengan program-program yang berubah. Nah, yang kita fokuskan, bagaimana caranya para menteri petinggi negara ini mampu memberikan satu kontribusi komitmen yang intinya adalah hadirnya satu kontinuitas dari semua programnya. Jadi tidak asal ganti menteri, ganti lagi, dan ganti kebijakan lagi, dan ganti keputusan lagi. Membingungkan rakyat, Bu. Silakan, Bu. Nih, kalau menterinya itu ganti beda partai, asal beda. Kan? Iya. Kebetulan di 2 menteri terakhir ini partainya sama gitu. Jadi kecenderungannya sebagian sih saya lihat masih melanjutkan ya. Sebelumnya, lalu ada beberapa memang yang baru, tapi yang baru ini tidak berbeda sama sekali, tapi justru menunjang yang lama gitu. Saya rasa ini satu hal yang bagus ya, tinggal diimplementasikan, dan implementasi itu harus cepat karena supaya orang tuh bisa melihat bahwa program pemerintah itu adalah benar-benar applicable ya, tidak hanya sekedar dibuat roadmap-nya tapi nggak jalan-jalan. Iya. Yang ini yang juga merupakan sebuah janji dari para pemimpin ya, Bu Afi ya. Semoga kalau mungkin karena partainya sama ya bisa konsisten terus ya, Bu Afi ya. Betul. Oke, baik. Bu Afi, kita tinggal 3 menit terakhir, Bu. Silakan kita ambil konklusinya, karena saya yakin dari apa yang disampaikan Bu Afi ini banyak sekali poin-poin penting, tapi Smart Listeners dan juga publik juga harus bisa mengetahui bagaimana sebetulnya implementasi dari strategi ekonomi biru ini betul-betul menjadi sebuah strategi yang paling tidak mampu mendongkrak ekonomi para nelayan miskin di Indonesia. Silakan, Bu Afi. Ya, jadi sebenarnya ekonomi biru ini perlu kita dukung bersama seluruh stakeholder dari negara ini ya. Nah, apalagi sekarang sudah mulai memikirkan kesinambungan atau keberlanjutan dari ekonomi biru, tidak hanya merusak dengan menangkap ikan ya dan melakukan pemberdayaan seoptimal mungkin, tapi juga memperbaiki laut kita dengan tadi Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut, di mana nelayan juga diberdayakan untuk membersihkan lingkungan ya. Kemudian di daerah wisata masyarakat pun bisa ikut serta di dalamnya, dan program-program pemerintah sudah dipersiapkan, tinggal bagaimana mengimplementasikan dan mempercepatnya agar waktu yang sudah tinggal sebentar lagi ini kita akan dilihat oleh dunia internasional bahwa kita itu memang sudah melakukan apa yang selalu kita gadang-gadang dengan ekonomi biru. Oke, baik. Dan mungkin 5 poin penting tentang strategi juga perlu dipahami lebih lanjut ya, agar tidak hanya menjadi sebuah jargon saja, yaitu memperluas wilayah konservasi, kemudian tadi Bu Afi menyampaikan penangkapan ikan yang terukur ya, Bu Afi ya, bulan cinta laut, kemudian penataan ruang, dan juga yang terakhir pastinya neraca sumber laut yang mampu menjadi alat ukur untuk keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya laut. Baik, Bu Afi, terima kasih waktunya malam hari ini sudah berbagi sama kami tentang implementasi strategi ekonomi biru. Semoga ini menjadi sebuah hal yang patut menjadi konsistensi dan juga komitmen pemerintah ya, dengan dukungan masyarakat. Salam sehat, Bu Afi. Terima kasih. Dan sebenarnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Nantikan program perbincangan Smart Economic Horizon pada pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daniel Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.
Baru saja Anda ikuti Smart Economic Horizon bersama ekonom senior Indonesia, Afiliani. Mari dukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. BBC Minute brings you the news.